Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Iskandar Nugraha dalam mata pelajaran kimia. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan sehat dalam menjalankan aktivitas belajar dari rumah. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat dan perubahan materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Nah, materi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat tunggal unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat lagi diuraikan menjadi zat yang lain. Ya, contohnya di sini adalah unsur besi. Apakah unsur besi bisa diubah menjadi unsur emas? Tentu saja tidak, ya. Jawabannya unsur besi ya unsur besi, unsur emas ya emas. Jadi dia tidak bisa diubah menjadi unsur yang lainnya, menjadi zat yang lain. Nah, selanjutnya partikel terkecil penyusun suatu unsur, ya, itu ada dua. Yang pertama adalah partikel atom. Atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu zat tunggal, ya, atau unsur tunggal. Nah, contohnya di sini adalah unsur besi. Nah, di dalam unsur besi itu terdapat partikel atom-atom besi. Jadi tidak mungkin di dalam unsur besi itu mengandung partikel atom emas atau atom aluminium misalkan, tembaga, tidak mungkin, ya. Jadi unsur besi ya tersusun dari partikel atom besi. Selanjutnya yaitu partikel molekul senyawa. Nah, partikel molekul senyawa merupakan partikel terkecil, ya, yang tersusun dari dua atau lebih atom yang sejenis, ya. Jadi atomnya harus sejenis. Contohnya di sini adalah gas oksigen. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gas oksigen itu kan tersusun dari dua atom oksigen, oksigen dan oksigen, ya, membentuk O2. Nah, rumus kimianya O2. Nah, berikut ilustrasinya. Nah, O2, ya. Sejenis kan, ya, oksigen dengan oksigen. Nah, itu maksud dari molekul unsur. Selanjutnya zat tunggal senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lain. Namun perubahan ini memerlukan reaksi kimia. Jadi ada syaratnya, ya, menggunakan reaksi kimia, ya, atau ada proses reaksi kimianya. Atau dengan kata lain, senyawa merupakan gabungan dari minimal dua atom yang berbeda jenis, ya, gabungan minimal dua atom yang berbeda jenis. Nah, partikel terkecil penyusun suatu senyawa, ya, itu juga ada dua, ya. Yang pertama adalah partikel molekul senyawa dan yang kedua adalah partikel ion. Molekul senyawa adalah partikel terkecil, ya, dari suatu senyawa netral. Senyawa netral ini adalah senyawa yang tidak memiliki muatan listrik. Ya, contohnya adalah air. Air memiliki rumus molekul senyawa H2O. Jadi tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, ini udah sesuai, ya, senyawa, ya, berbeda jenis antara hidrogen dan oksigen. Dengan komposisinya hidrogennya ada dua dan oksigennya ada satu. Nah, ini contoh gambar ilustrasi dari molekul H2O, ya. Jadi yang warnanya putih itu adalah hidrogen, yang warnanya merah itu adalah oksigen. Nah, ini hanya ilustrasinya saja. Nah, satu molekul H2O itu tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Bayangkan dalam segelas air ada berapa banyak jumlah molekul H2O-nya. Tentu saja banyak sekali, ya. Kita tidak bisa menghitungnya dengan cara langsung, tidak bisa, karena terlalu banyak. Nah, selanjutnya partikel terkecil dari suatu senyawa adalah partikel ion. Ion merupakan partikel terkecil dari suatu senyawa ion. Senyawa ion adalah senyawa yang dapat menghantarkan listrik, ya, menghantarkan listrik, ya. Berarti kalau dia dapat menghantarkan listrik atau dia dapat dia memiliki muatan listrik, berarti dia ada dua muatan. Yang pertama adalah muatan positif dan yang kedua adalah muatan negatif. Muatan positif disebut kation, muatan negatif disebut anion, ya.
Nah, kondisinya seperti apa? Bagaimana dia bisa mengalami perubahan menjadi ion tersebut? Ya, nanti kita akan bahas secara rinci ya, secara lanjut di bab selanjutnya, yaitu tentang ikatan kimia atau tentang larutan elektrolit. Contohnya partikel ion ya, itu senyawanya itu adalah garam dapur. Garam dapur memiliki rumus kimia atau rumus senyawanya NaCl. Jadi tersusun dari satu atom Na dan satu atom Cl. Nah, dalam lelehannya atau dalam larutannya ya, senyawa NaCl ini akan terionisasi akan terurai menjadi dua partikel, yaitu partikel ion positif dan ion negatif atau Na+ dan Cl-. Seperti itu. Selanjutnya, klasifikasi zat atau klasifikasi materi yaitu campuran. Ya, campuran merupakan gabungan dari beberapa macam zat, ya, zat tunggal, baik itu berupa unsur, gabungan unsur maupun gabungan senyawa atau di antara keduanya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan campuran. Namun tentu saja proses pencampuran ini melibatkan proses fisika, jadi tidak merubah zatnya, ya, tidak merubah zatnya. Nah, campuran dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang masih memiliki sifat yang sama dengan zat pencampurnya. Ya, contohnya di sini adalah air dan garam ya, beberapa sendok garam. Air rasanya tawar, ya, garam rasanya asin. Nah, ketika kita campurkan, maka akan menjadi larutan air garam. Dan sifat dari garamnya masih melekat dalam larutan air garam tersebut. Jadi masih terasa asin. Nah, itu yang dimaksud dengan campuran homogen. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang memiliki sifat yang berbeda dengan kondisi ketika dia dicampurkan. Ya, contoh dari campuran heterogen adalah koloid dan suspensi. Ya, koloid dan suspensi. Koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat, atau dispersi itu adalah pencampuran suatu zat ke dalam zat yang lain yang dicampurkannya. Nah, contoh dari koloid ada banyak ya. Ada agar-agar, ada awan, ada gelas berwarna, ada mentega ya atau keju, ada asap ya, ada kabut, ada lagi hairspray, ada lagi buih ya atau busa, ada juga susu, kecap dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh dari koloid. Ya. Campuran heterogen selanjutnya yaitu suspensi. Jadi suspensi adalah campuran heterogen yang mengandung partikel tidak terdispersi atau tidak tercampur secara merata ya, atau tidak larut. Nah, kalau koloid itu kan tercampur secara merata ya. Kalau suspensi itu tidak. Contoh dari suspensi yaitu air dan minyak. Jadi dia ada dua lapisan ya, tidak akan tercampur air dan minyak. Ya, contoh lain di sini adalah air kapur. Ya, jadi kalau air kapur, misalkan kita memiliki serbuk kapur. Serbuk kapur kita masukkan ke dalam air. Nah, pertama dia akan seperti larut ya, tapi lama kelamaan ya dia akan terbentuk endapan. Ya, endapan kapur. Jadi akan terpisah antara air dan kapurnya. Nah, itu maksud dari suspensi ya. Oke, terima kasih. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini ya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Tetap patuhi 5M ya, jaga protokol kesehatan dan tetap semangat, sehat ya. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan tatap muka ya di sekolah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.